Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triviandani dengan NIM 1910117 dari kelas A mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai case study hubungan ekonomi internasional antara negara Amerika Serikat dengan Indonesia. Untuk yang pertama yaitu berbicara mengenai profil dari negara Amerika Serikat. Memiliki nama lengkap Amerika Serikat or United States of America dengan bentuk pemerintah Republik Konstitusional Federal dan kepala negara serta kepala pemerintahan yang sama yaitu Presiden Joseph Robinette Biden sejak Januari tahun 2021. Ibu kota di Washington dan luas wilayah 9.833.517 km persegi dengan jumlah penduduk 334.998.398 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 0,7% dan angka kelahiran 12,33% bayi per 1.000 penduduk. Negara Amerika Serikat memiliki suku bangsa atau etnis sebanyak 72,4% berkulit putih dan memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Inggris. Negara Amerika Serikat mayoritas beragama Kristen Protestan dan presentasi 46,5%. Dengan mata uang Amerika Serikat yaitu dolar Amerika Serikat dan memiliki hari nasional pada tanggal 4 Juli 1776 yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan. Negara Amerika Serikat memiliki lagu kebangsaan yaitu The Star-Spangled Banner dan pendapatan per kapita 60.200 US dollar serta PDRB nominal yaitu 19,846 triliun US dollar. Negara Amerika Serikat terletak di benua Amerika Utara. Negara Amerika Serikat memiliki potensi yang cukup melimpah di sumber daya alam, baik di pertanian, pertambangan maupun industri. Untuk yang pertama yaitu di bidang pertanian, negara Amerika Serikat merupakan penghasil kapas terbesar di dunia, terdapat di Texas, Alabama, Georgia, dan Louisiana. Negara Amerika Serikat memiliki lahan hampir 47% dan itu digunakan dalam bidang pertanian. Memiliki kawasan lahan gandum, lahan jagung, tembakau, dan juga tebu. Potensi sumber daya alam lainnya yaitu berada di pertambangan. Bahan tambang mineral terbesar di Amerika Serikat yaitu batu bara. Selain batu bara terdapat juga minyak bumi, biji besi, emas, tembaga, timah, dan bauksit. Selain pertanian dan pertambangan, Amerika Serikat memiliki potensi di bidang industri, di antaranya industri baja, kilang, tembaga, tekstil, pesawat terbang, mobil, dan peralatan militer, mesin pertanian, wol, dan juga sutra. Isu terkini yang ada di negara Amerika Serikat yang pertama yaitu adanya kontraksi sebanyak 1,4% terhadap perekonomian Amerika Serikat. Dilansir dari BBC, pada hari Jumat 29 April 2022, angka dari Commerce Department menunjukkan bahwa produk domestik bruto Amerika Serikat pada tingkat tahunan turun sebesar 1,4%. Hal ini terjadi karena adanya konflik Rusia-Ukraina, menandai penurunan pertama sejak resesi yang disebabkan oleh COVID-19 pada tahun 2020. Yang kedua yaitu terjadinya perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia. Kerjasama ekonomi atau perdagangan internasional antara Amerika Serikat Indonesia naik 33,9% pada periode Januari sampai Oktober 2021, yakni mencapai 29,6 miliar US dollar. Isu yang ketiga yaitu ekonomi Amerika Serikat melesat di 2021. Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat melaporkan jika produk domestik bruto negaranya menjadi tolak ukur kegiatan ekonomi dan meningkat 5,7% pada tahun 2021. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa kebijakan perdagangan dari negara Amerika Serikat. Di sini ada 6 kebijakan. Yang pertama yaitu adanya Trump's Tax Reform. Trump's Tax Reform akan menarik banyak investor untuk melakukan investasi di Amerika Serikat. Sejak per Januari 1 Januari 2018 lalu, Amerika Serikat memangkas pajak penghasilan perusahaan dari 35% menjadi 21%. Kemudian yang kedua yaitu larangan masuk untuk imigran.
Langkah ini melarang masuknya imigran ke Amerika Serikat yang merupakan kamuflase supaya tenaga kerja Amerika Serikat terserap oleh industri. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pembatasan ekspor teknologi canggih. Pembatasan ekspor ini dilakukan agar Amerika Serikat menjadi unggul dan tidak ada negara lain yang menduplikasi teknologi mereka. Untuk yang keempat yaitu adanya kebijakan tarif. Kebijakan ini rentan memicu perang dagang, sebab kebijakan ini oleh Amerika Serikat akan memicu aksi saling balas. Penerapan tarif sengaja dilakukan untuk membatasi impor, sehingga dapat memicu produksi dalam negeri. Untuk yang kelima yaitu adanya kebijakan proteksionisme. Kebijakan ini dilakukan terhadap produk asal negara Cina. Langkah ini diambil karena Trump menilai defisit neraca perdagangan antara Amerika Serikat dengan Cina terlampau tinggi. Untuk yang keenam yaitu adanya kebijakan tarif impor baja dan aluminium. Kebijakan ini diambil untuk menaikkan tarif impor baja dan aluminium untuk melindungi industri lokal. Untuk selanjutnya yaitu berbicara mengenai organisasi yang pernah diikuti oleh negara Amerika Serikat, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang pertama yaitu Amerika Serikat pernah tergabung dalam NAFTA yang merupakan singkatan dari North American Free Trade Area. NAFTA saat ini lebih dikenal dengan USMCA yang merupakan singkatan dari United States, Mexico, Canada, and Agreement. USMCA atau NAFTA ini merupakan perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk oleh 3 negara di kawasan Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kemudian yang kedua yaitu UNESCO. UNESCO merupakan organisasi kebudayaan, keilmuan, dan pendidikan dari PBB. Amerika Serikat ini dinyatakan keluar dan juga keluar masuk dari UNESCO dan akhirnya memutuskan untuk keluar dengan alasan ingin menghemat pengeluaran karena negara tersebut merupakan penyumbang tetap di UNESCO. Selain itu, Amerika Serikat juga menganggap bahwa UNESCO ini sebagai bias anti-Israel, yakni lebih memihak Palestina. Salah satunya soal sengketa tempat warisan budaya di Yerusalem dan Palestina. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perjanjian iklim Paris. Pernah keluar pada tahun 2017 dan lalu kemudian bergabung kembali di tahun 2021. Kembalinya Amerika Serikat ke perjanjian Paris membangkitkan semangat dunia dalam menanggulangi perubahan iklim, mengingat Presiden Joe Biden berencana mengurangi tingkat emisi di negaranya sampai 30 tahun ke depan. Kemudian, negara Amerika Serikat juga pernah tergabung dalam Trans-Pacific Partnership, UNHRC, and UNRWA, dan satu lagi yaitu WHO. Namun sayang sekali pada tahun 2021-2022, Amerika Serikat menyatakan keluar dari 4 organisasi ini, dan salah satu alasan mengapa Amerika Serikat keluar dari organisasi WHO, karena Amerika Serikat menganggap bahwa WHO itu merupakan organisasi yang menjadi boneka dari negara Tiongkok. Kemudian selanjutnya yaitu komoditas ekspor Amerika Serikat. Pada tabel ada 10 komoditas ekspor Amerika Serikat. Komoditas ekspor Amerika Serikat ini menyumbang lebih dari 2/3, sebanyak 69,5% dari nilai keseluruhan pengiriman global. Bahan bakar mineral termasuk minyak adalah pengiriman Amerika Serikat yang tumbuh paling cepat melalui kenaikan nilai 36,6% dari 2017 hingga 2018. Selain bahan bakar mineral, di posisi kedua untuk meningkatkan penjualan ekspor ada bahan kimia organik yang naik sebesar 10,7%. Lalu untuk komoditas impor Amerika Serikat sendiri ada 10 juga sudah ada di tabel dengan rincian berapa persen, dan impor obat-obatan memiliki peningkatan nilai yang tumbuh paling cepat, yakni naik sebanyak 20,5% dari 2017 hingga 2018. Pada posisi kedua, untuk memperluas pembelian impor adalah mesin termasuk komputer melalui aptik sebesar 18,6%. Sementara pada posisi ketiga, impor bahan bakar melalui Amerika Serikat menghasilkan peningkatan tercepat. Hal ini berkat kenaikan 18,3% dan didorong oleh pembelian minyak mentah dan minyak olahan yang lebih tinggi di Amerika Serikat.
Untuk selanjutnya yaitu negara mana saja yang menjadi negara partner terbesar dari ekspor dan impor negara Amerika Serikat. Yang pertama yaitu China. China ini merupakan partner dagang terbesar di Amerika dengan nilai perdagangan barang dan jasa mencapai 663 miliar US dollar. Total nilai ekspor China ke Amerika Serikat hampir mencapai 500 miliar US dollar, tertinggi dari ekspor ke negara lain. Kemudian yang kedua ada Kanada dengan 662 miliar US dollar, hanya berbeda tipis dengan Cina. Kemudian yang ketiga ada Meksiko yang merupakan partner dagang ketiga terbesar di Amerika sebanyak 586 miliar US dollar. Dan selanjutnya yaitu ada Jepang, Jerman, Inggris, dan Korea Selatan yang menduduki peringkat selanjutnya. Nilai total perdagangan keempat negara tersebut mencapai 884 miliar US dollar per tahun, melampaui Cina. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Isu terkini mengenai hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Indonesia sangat baik dan sangat melesat. Hubungan ekonomi Amerika Serikat-Indonesia semakin meningkat dan juga dipererat. Indonesia menempatkan Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor nomor 1. Kinerja perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat masih mengalami surplus pada Desember 2021 dan Badan Pusat Statistik juga melaporkan bahwa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 2,6 miliar US dollar. Ekspor ini didominasi oleh pakaian dan aksesoris baik golongan rajut maupun bukan rajut. Selain itu ada ekspor perabot, lampu, dan alat penerangan. Sementara untuk nilai impornya sendiri yaitu ada 944,8 juta US dollar. Barang yang paling banyak diimpor dari Amerika Serikat yaitu propam, butan cair, biji, dan buah mengandung minyak serta berkulit lunak dan juga makanan ternak. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana dengan analisis absolute advantage and comparative advantage Amerika Serikat dan Indonesia. Pada analisis kali ini kita akan menggunakan analisis RCA dan CMS untuk melihat keunggulan komparatif antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai komoditas khususnya pada ekspor udang dari Indonesia ke Amerika Serikat. Pada tabel kita bisa melihat tabel dan juga grafik pada tahun 2008 sampai tahun 2015. Dan hasil analisis dari nilai dan juga indeks RCA ini menyatakan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif terhadap udang dalam perdagangannya di pasar internasional khususnya untuk pangsa pasar Amerika Serikat. Hal ini ditunjukkan dari nilai RCA yang itu lebih dari 1 dengan nilai rata-rata sebesar 15,82. Untuk selanjutnya yaitu nilai dari CMS, dapat kita perhatikan di tabel. Untuk nilai CMS dari produk ekspor udang ini tergolong negatif karena komoditas udang ini bukan merupakan komoditas ekspor utama dan juga kurangnya peminat serta menurunnya jumlah permintaan. Mungkin lain halnya jika kita berbicara mengenai ekspor tekstil yang selalu menunjukkan nilai positif. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan isu kontroversial dalam perspektif Islam. Dalam rangka meningkatkan perekonomian Islam, saat ini sedang dikembangkannya konsep wisata halal untuk berbagai lokasi tempat wisata. Namun lain halnya dengan Amerika Serikat, tepatnya di Las Vegas. Las Vegas di Amerika Serikat kini menjadi ibu kota judi dunia. Kegiatan berjudi ini sudah jelas tidak sesuai dengan konsep industri wisata halal yang sedang dikembangkan oleh Islam. Las Vegas saat ini penuh dengan tempat judi mewah dan bertaburan lampu yang gemerlap. Dan ini sangat tidak sesuai dengan perspektif Islam. Berikut merupakan daftar referensi dan sekian penjelasan dari saya mengenai case study hubungan ekonomi internasional antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.